SM Store, amanah dalam muamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak Ibu sekalian, para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita kembali bertemu dalam pembahasan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam seputar tauhid, dan kita telah membahas pada pertemuan yang lalu, pertemuan perdana, hadis tentang hak seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kewajiban kita sebagai hamba-hamba Allah terhadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala, dan apa kewajiban atau hak kita dari Allah Subhanahu wa taala apabila sebagai hamba-hamba Allah kita beribadah menyembah hanya kepada Allah. Maka balasannya adalah Allah akan melindungi dari azabnya dan memasukkan ke dalam ridha Allah Subhanahu wa taala, ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada kesempatan yang baik ini insyaallah kita akan membaca hadis yang kedua, yaitu qala al-muallifu hafizahullahu taala, penulis kitab ini mengatakan, an Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat yang namanya Ubadah ibn Samit, semoga ridho Allah atas beliau. Beliau berkata dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qal, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, barang siapa yang bersaksi bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan dia bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya, wa anna Isa abdullahi wa rasuluh, dan bahwasanya Isa bin Maryam adalah hamba Allah dan Rasulnya, wa kalimatuhu alqaha ila Maryama wa ruhun minhu, dan bahwasanya Isa bin Maryam adalah kalimat Allah, yaitu perintah Allah. Dia mengatakan kun fayakun, jadilah maka jadilah. Kalimat itu yang diperintahkan kepada Maryam. Dan bahwasanya Isa bin Maryam adalah ruhun minhu, adalah dari ruh ciptaan Allah. Wal jannatu haqqun, dan barang siapa bersaksi bahwasanya surga itu adalah hak. Wan naru haqqun, neraka itu adalah hak. Adkhalahu Allahul jannata, niscaya Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Ala ma kana minal amali, sesuai dengan amal perbuatannya.
Hadis ini muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu ini menjelaskan kepada kita tentang permasalahan-permasalahan akidah yang wajib kita imani sebagai seorang mukmin yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah tentang persaksian terhadap dua kalimat syahadat, yaitu bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali Allah. Yang kedua adalah bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai hamba Allah dan Rasul utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini poin yang pertama, yaitu seorang yang memberikan persaksian dengan hatinya, dengan penuh keyakinan, ya, karena yang namanya iman itu mencakup ucapan dengan lisan. Ucapan dengan lisan. Kemudian pengakuan di dalam hati. Dan yang ketiga adalah perwujudan. Apa yang diucapkan dan apa yang ada dalam hati itu dalam bentuk amal perbuatan dengan seluruh anggota badan. Ini tentang iman, ucapan dengan lisan, pengakuan sepenuhnya dan hati, dalam hati seorang, dan ini hanya Allah yang mengetahui, hanya Allah yang mengetahui karena masalah hati. Ya. Kemudian yang ketiga adalah diwujudkan dalam bentuk amal perbuatan dengan anggota badan kita. Nah, ketika seorang mengucapkan dua kalimat syahadat, tiada sembahan yang hak kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad, yakni Nabi Muhammad adalah hamba dan Rasul utusan Allah. Ini pengakuan yang amat agung, pengakuan yang amat besar, yang dengannya seorang diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla dari azabnya, dari azab api neraka. Nah, di dalam dua kalimat syahadat ini, bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali Allah, ini mewajibkan kita untuk mengikhlaskan seluruh amal ibadah kita hanya untuk Allah. Ini hakikat dari mengejawantahkan, ya, mempraktekkan, mewujudkan kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah, yaitu dengan mengikhlaskan seluruh amal ibadah kita hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, besar maupun kecil, ya. Kemudian yang kedua, yaitu persaksian bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah hamba Allah dan Rasulnya. Ini memberikan konsekuensi kepada kita bahwasanya tiada yang diikuti secara mutlak kecuali Rasulullah SAW. Kita wajib mengikuti beliau. Jadi beriman beliau sebagai Rasul yang terakhir, yang diutus oleh Allah Ta'ala kepada seluruh umat manusia. Kemudian kita menjadikan beliau sebagai contoh teladan. Ini hakikat pengakuan akan kerasulan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Konsekuensinya taat pada beliau. Konsekuensinya adalah mengikuti beliau. Konsekuensinya adalah tidak menyelisihi apa yang diperintahkan atau yang dilarang oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di sini disebutkan dua hal, abduhu wa rasuluhu. Ya, beriman bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan Rasulnya. Ini supaya kita itu tidak mengkultuskan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengakui, dengan beriman bahwasanya beliau adalah hamba Allah. Beliau adalah manusia biasa, tidak memiliki sifat-sifat ketuhanan. Ya,
Hanya beliau memiliki keutamaan yang membedakan selain beliau dengan beliau adalah bahwa beliau diberikan wahyu oleh Allah. Qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya. Ya. Qul innama ana basyarun mithlukum. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku ini adalah manusia seperti kamu sekalian. Ya. Ini aku manusia biasa. Ya. Yuha ilayya, yang mana aku diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa saya tiada sembahan yang hak kecuali Allah. Sembahan kalian yang hak itu hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang membedakan seorang Nabi SAW dan yang selainnya adalah bahwa beliau adalah Rasul utusan Allah. Tapi beliau sebagai manusia biasa. Ya kalau terkena sakit ya sakit. Lapar ya lapar. Kenyang ya kenyang. Capek ya capek. Dan seterusnya. Jadi beliau tidak memiliki sifat-sifat ketuhanan. Beliau adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pernah diusir oleh kaumnya, dilempari batu sampai mengucurkan darah pada wajahnya. Nah, ini menunjukkan bahwa beliau adalah sebagai manusia biasa yang tertimpa pada manusia yang lain juga menimpa beliau, ya. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Kemudian poin ketiga, wa anna Isa Abdullah wa rasuluh. Juga seorang mukmin yang dia mengakui bahwa Isa bin Maryam adalah sebagai hamba Allah dan Rasul utusan Allah. Mengapa ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini penyebutan Isa bin Maryam sebagai hamba Allah dan Rasul utusan Allah? Karena orang-orang ya yang menjadi pengikut Nabi Isa alaihissalam, mereka mengkultuskan Isa bin Maryam dengan mengatakan Isa bin Maryam adalah sebagai anak Allah, ya, maha suci Allah dari apa yang mereka tuduhkan, dari apa yang mereka sifatkan, karena Allah tidak mempunyai anak dan tidak diperanakkan, ya. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul, katakanlah wahai Muhammad, huwallahu ahad, Allah dia zat yang maha esa. Allahus samad, Allah tempat bergantung seluruh makhluknya. Semua makhluk Allah ini bergantung pada Allah. Ya, meminta pada Allah, memohon pada Allah, bergantung kepada Allah. Yaitu as-samad. Qul huwallahu ahad Allahus samad. Lam yalid, dia tidak beranak. Walam yulad, dan tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tiada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu untuk membantah orang-orang yang mengatakan Isa bin Maryam anak Allah, maka seorang mukmin harus beriman bahwa Isa bin Maryam adalah hamba Allah dan Rasul utusan Allah. Dan oleh karena itu pula kita melihat di dalam Al-Quranul Karim ketika menyebut Isa selalu dikaitkan dengan Isa ibnu Maryam. Silahkan buka Al-Quranul Karim, ya. Setiap penyebutan Isa bin Maryam, Isa itu selalu dengan penyebutan Isa ibnu Maryam, Isa bin Maryam. Ini semua adalah dalam rangka Allah membantah orang-orang Nasara yang mengatakan bahwa Isa adalah anak Allah. Makanya dinisbahkan kepada Maryam. Isa putra Maryam. Isa bukan putra Allah, tapi Isa putra Maryam. Itu salah satu hikmah dari ayat-ayat Al-Quran yang menyebut tentang Isa selalu dengan penambahan Isa putra Maryam. Kemudian Nabi alaihissalam menyebutkan di sini wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya.
Karena ya, jadi penyebutan hamba Allah dan Rasulnya karena sudah ada pengalaman sebelumnya. Yaitu Nabi Isa dikatakan sebagai anak Allah. Makanya dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat beliau dan kepada kita semuanya, la tutruni kama atratin nasara ibna Maryama. Janganlah kalian bersikap berlebih-lebihan kepada aku. Janganlah kalian memuji aku dan berlebihan sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani terhadap Isa putra Maryam. Innama ana abdullahi. Sesungguhnya aku ini, kata beliau, adalah hamba Allah. Faqulu Abdullah wa rasuluh. Maka katakanlah Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Jadi ini beliau sudah semenjak awal memberi peringatan kepada umat ini untuk tidak berlebihan di dalam memuji beliau. Letakkanlah beliau pada tempatnya. Letakkanlah beliau pada posisinya. Jangan berlebihan, juga jangan meremehkan. Kita wajib menghormati dan memuliakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau adalah Sayyiduna. Beliau adalah penghulu kita. Bahkan penghulu seluruh umat manusia. Sebagaimana disabdakan oleh beliau, Ana Sayyidu waladi Adam. Aku adalah penghulu seluruh umat manusia. Maka kita wajib memuliakan beliau. Wajib menghormati beliau. Ya, menempatkan beliau pada tempatnya. Memposisikan beliau pada posisinya. Tetapi kita tidak boleh berlebihan kepada beliau. Tidak boleh menganggap beliau sebagai orang yang mempunyai sifat-sifat ketuhanan. Tak. Nabi SAW adalah manusia biasa. Kita wajib menghormati beliau karena kenabiannya, karena kerasulannya. Dan Allah memerintahkan kita untuk memuliakan beliau. Ya. Allah mengajarkan kita untuk memuliakan beliau. Bagaimana Allah mengajarkan kita memuliakan Nabi SAW? Di dalam Al-Quranul Karim, kalau kita membuka, mencari ayat yang mana Allah memanggil Nabi SAW, tidak pernah menyebut namanya. Tidak ada satu ayat Al-Quran pun ketika Allah memanggil Nabi SAW dan mengatakan, Ya Muhammad. Silakan cari. Tidak ada. Ya ayuhan Nabi. Ya. Allah selalu mengatakan, ya wahai Nabi. Ini untuk mengajarkan adab kepada kita terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak ada ayat Al-Quran yang mana Allah ketika memanggil Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan menyebut nama beliau. Tidak ada. Satu ayat pun tidak ada. Ya ayuhan Nabi, ya ayuhan Rasul. Itu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kalau nabi-nabi yang lainnya banyak. Ya Adam, uskun anta wa zaujukal jannata. Wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di surga ini. Ya Isa ibna Maryam, wahai Isa putra Maryam. Ya Musa, wahai Musa. Ya Ibrahim. Nabi-nabi yang lain, semua Allah sebutkan nama mereka ketika memanggil mereka. Tetapi Nabi SAW tidak. Allah selalu menyebut ya ayyuhan Nabi. Ini kalau panggilan. Tetapi kalau kalimat berita bukan panggilan, Allah menyebutkan Muhammad. Karena ini akidah. Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Dan orang-orang yang bersama beliau saling mengasihi satu dan yang lainnya, bersikap tegas kepada orang-orang kafir dan saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Jadi kalau kalimat berita, ya, Allah menyebut nama beliau. Karena ini wajib diimani. Allah beritahukan Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Namanya disebutkan. Tetapi ketika memanggil, tidak. Selalu dengan ya ayyuhan Nabi. Ya ayyuhan Rasul. Ini yang harus kita pahami. Ini menunjukkan apa? Bagaimana Allah mengajarkan kepada kita adab kita sebagai umat Nabi SAW terhadap beliau. Kita harus punya adab pada Nabi SAW.
tidak boleh tidak beradab, ya. Karena beliau tidak sama dengan kita. Kemudian bahwa Isa bin Maryam adalah hamba Allah dan Rasul utusan Allah. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu. Dan kita wajib beriman bahwasanya Isa bin Maryam adalah kalimat Allah. Kalimat kun fayakun. Kalimat kun, jadilah maka jadilah Isa. Tanpa proses pernikahan dengan seorang dan seorang laki-laki. Dan Allah telah menciptakan hal-hal yang luar biasa, menunjukkan kekuasaan Allah SWT. Ada 4 hal dalam masalah melahirkan ini. Pertama, Allah menciptakan Adam tanpa seorang ayah dan ibu. Ya. Nabi Adam alaihissalam tidak dilahirkan. Allah menciptakan Nabi Adam dengan tangannya, ya, tanpa seorang ayah dan tanpa seorang ibu. Kemudian yang kedua, Allah menciptakan Hawa, yaitu istri Nabi Adam alaihissalam, dari tulang rusuk Nabi Adam, dari seorang laki-laki tanpa seorang ibu. Ya, ini yang kedua. Yang ketiga, Allah menciptakan Isa bin Maryam dari seorang ibu tanpa seorang ayah. Yang keempat, ya seperti kita yang lainnya yang dilahirkan dari seorang ibu dan seorang ayah dan ibu. Ini menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Semua 4 ini sudah terjadi, ya. Nabi Adam tanpa ayah dan ibu, Hawa dari seorang laki-laki tanpa seorang ibu, Isa bin Maryam dari seorang ibu tanpa seorang ayah, dan manusia yang lainnya dari ayah dan ibu. Ini menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Isa bin Maryam hanya dan perintah Allah, jadi maka jadilah. Ya, kemudian terbentuk Isa bin Maryam dalam rahim seorang wanita suci yang tidak pernah berbuat macam-macam, yaitu Maryam binti Imran. Ya, kemudian ditiupkan ruh pada, ya, bekal yang namanya Nabi Isa itu. Janin yang nama Isa bin Maryam ditiupkan ruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah Isa. Kemudian wal jannatu haqqun. Seorang yang mengakui, yang beriman bahwasanya surga itu adalah hak. Ini adalah akidah kita. Akidah kaum mukminin, kaum muslimin, ahlus sunnah wal jamaah, bahwa surga itu hak. Surga itu bukan khoyal, ya, tapi memang sudah diciptakan oleh Allah Ta'ala, ya, disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa pada Allah, ya. Ini surga Allah Ta'ala. Tidak bisa dibayangkan surga itu seperti apa, ya, tidak bisa dibayangkan. Kalaupun seorang membayangkan sesuatu tentang dipan surga, kan ada disebutkan, ya, bidadari surga, kemudian makanan minuman yang disebut dari surga itu hanya bayangan saja. Jangan dikira apa yang dibayangkan itu sama dengan realita yang ada di surga, ya. Tidak ada wujud kesamaan sama sekali. Hanya sekadar nama saja. Dipan gitu. Ya. Jadi kira kayak dipan, ukiran, terus khoyal, bayangan seperti apa namanya, kayu jati yang diukir kemudian dilapisi emas. Jangan dibayangkan. Tidak sama dengan apa yang dibayangkan. Ya. Tidak seperti dengan yang sesuatu yang dibayangkan. Demikian pula makanannya, minumannya, semua tidak bisa dibayangkan. Kalaupun dibayangkan tidak sama dengan apa yang menjadi realita. Ja'alanallahu minhum. Semoga Allah jadikan kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang dimasukkan dalam surga Allah Ta'ala birahmatihi wa fadlihi, hanya dan rahmat Allah dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang beriman bahwasanya al-jannatu haqqun. Surga itu adalah hak. Wan naru haqqun.
Dan beriman bahwasanya neraka itu juga hak. Telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ciptakan neraka untuk penghuni-penghuninya. Jadi orang-orang kufar, munafikin, musyrikin. Ya. Yang mereka mati dalam kekufuran mereka. Mati dalam kesyirikan mereka. Mati dalam kemunafikan mereka. Itu penghuninya. Adapun kalau mereka di antara mereka ada orang yang bertobat dari kekufuran kepada iman, maka mereka tentu bukan lagi orang kafir karena dia telah beriman. Dan taubat itu akan mengampuni, menghapus dosa-dosa yang sebelumnya. Itu adalah taubat. Balasan bagi taubat seorang hamba, Allah menghapus seluruh dosa-dosanya, ya, dan dia termasuk orang-orang yang dibersihkan dari dosa-dosanya. Nah, orang yang beriman kepada surga dan neraka, bahwa dua-duanya telah ada, ini akan dimasukkan surga Allah Ta'ala. Adkhalahullahu al-jannata. Niscaya Allah masukkan dia ke dalam surga. Ala ma kana minal amali, sesuai dengan amal perbuatannya. Karena memang surga itu bertingkat-tingkat. Masing-masing ahli surga itu sesuai dengan tingkatan amalnya. Ya. Meskipun nanti ada syafaat di sana itu. Ada syafaat. Ada orang yang derajatnya misalnya di bawah, dinaikkan ke atas. Itu ada. Karena dia dapat syafaat itu. Atau mungkin anaknya itu lebih apa namanya? Lebih berkualitas amalnya daripada orang tuanya. Orang tua dapat surga di bawah, anaknya di atas. Tapi nanti dapat syafaat. Allah berikan syafaat, Allah kumpulkan antara orang tua dengan anak. Ya, jadi di sini pentingnya kita tuh mendidik, ya, anak-anak kita, ya, supaya menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Ya, kita tak mustahil kita mendapat kemuliaan dan perantaraan hasil dari apa yang kita lakukan untuk anak-anak kita, dalam mendidik mereka menjadi orang-orang yang soleh, yang taat kepada Allah, kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Allah masukkan ke surga kepada seorang hamba yang telah mengakui, ya, dan dia meninggal dalam keadaan iman terhadap hal-hal yang disebutkan dalam hadis ini. Allah masukkan surga sesuai dengan amal perbuatannya. Nah, di sini pentingnya seorang itu tidak meremehkan amal-amal solehnya. Meskipun sedikit, meskipun kecil, ya, jangan kita gampangkan. Karena kita tidak mengetahui dari amal-amal kebaikan kita itu mana yang diterima oleh Allah Ta'ala. Mana yang menjadi penyebab seorang diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita tidak tahu. Kisah tentang seorang wanita yang dia itu berzina. Kemudian dia melihat seekor anjing mengelilingi sebuah sumur. Dia ingin minum dari air sumur itu karena haus. Wanita tersebut kemudian merasa kasihan pada binatang itu. Dia mencopot sepatunya, ya, diambil air, diberikan kepada anjing itu. Allah mengampuni dosa wanita itu karena perbuatan. Mungkin perbuatan dianggap remeh, ya, dianggap ringan, tapi kita tidak mengetahui mana di antara amal-amal kita ini yang diterima oleh Allah Ta'ala, yang menjadi penyebab kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka jangan remehkan masalah amal-amal kebaikan, walaupun sedikit, walaupun kecil, karena kita tidak tahu di antara amal-amal kita ini mana yang menjadi penyebab seorang hamba dirahmati oleh Allah Ta'ala, diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Demikian sebaliknya, jangan pula kita remehkan perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan maksiat. Karena kita tidak tahu, bisa jadi perbuatan maksiat yang kita gampangkan, kita remehkan, ternyata itu yang akan menyebabkan masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Kisah seorang wanita juga yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Dua-duanya disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Seorang wanita mengurung seekor kucing. Tidak diberikan makan, juga tidak dilepas kucing itu mencari makan. Akhirnya kucing itu mati.
Si wanita ini masuk neraka gara-gara mengurung kucing itu. Tidak diberi makan, tidak dilepas mencari makan sendiri. Nah, ini contoh-contoh amalan-amalan itu. Yang baik dan yang buruk. Ya. Maka jangan kita remehkan. Amal kebaikan jangan diremehkan. Supaya kita senantiasa mengerjakan amal kebaikan itu walaupun kecil. Demikian pula amal-amal perbuatan dosa jangan diremehkan, ya, sehingga kita pun berupaya untuk selalu meninggalkan amal-amal yang buruk. Baik, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, hadis yang baru kita dengar ini menjelaskan kepada kita tentang orang-orang yang masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini, yaitu tentu orang yang pertama kali masuk adalah orang-orang yang sempurna imannya. Mereka masuk kepada surga dengan tauhid yang mereka miliki. Penyebab masuk surga itu tauhid, iman pada Allah Ta'ala. Orang yang musyrik, ya, ini jika dia melakukan kesyirikan yang besar, maka kesyirikan yang besar itu akan masukkan dia ke dalam neraka, kekal di dalamnya selama-lamanya. Jadi syirik itu ada dua macam. Ada syirik besar, ada syirik kecil. Syirik kecil ini, ya, menggugurkan amal yang tercampur oleh syirik kecil. Tidak menggugurkan semua amalnya. Tetapi syirik besar ini menggugurkan semua amal perbuatan seorang. Kalau syirik itu syirik besar. Tetapi jangan kemudian digampangkan masalah syirik kecil. Karena syirik kecil itu tidak menggugurkan semua amal kita. Hanya menggugurkan amal yang bercampur dengan syirik kecil itu. Ya. Tetapi jangan kita gampangkan masalah syirik ini. Jangan kita remehkan. Ya. Masalah kesyirikan. Harus kita jauhi. Termasuk syirik kecil adalah riya. Syirik kecil dan riya. Riya itu mengerjakan suatu amal ibadah supaya dilihat orang, kemudian dipuji oleh orang. Itu riya namanya. Mengerjakan suatu amal kebaikan, amal soleh, amal ibadah, tapi ketika dia mengerjakannya, ada dalam perasaan dalam dirinya ingin supaya dilihat orang, tujuannya adalah dipuji. Lain orang mengerjakan sesuatu amal, dia memberi contoh supaya dilihat tapi bukan dipuji, diikuti. Ya. Ini beda. Ada perbedaan dua amal ini. Seorang mengerjakan satu amal perbuatan, dia ingin dilihat oleh manusia, tapi ujung-ujungnya adalah supaya dipuji. Ada orang misalnya dia sholat dengan sempurna, sebagaimana yang diajar Allahu Akbar. Niatnya, kalau ada orang mungkin di satu tempat ada orang yang sholat tidak karu-karuan, kadang-kadang begitu. Kita tidak bisa mungkiri. Ada orang sholat tidak punya tomaknina, tidak ada tomaknina yang cepat pokoknya. Ya. Nah, satu orang ingin, aku ingin sholat, ya, supaya yakni orang yang kurang mengerti tentang sholat tahu bagaimana sholat yang benar. Kemudian mereka mengikuti. Ini dua niat yang berbeda. Ya. Ini harus dipahami. Pernah ada seorang tua di zaman Al-Hasan dan Al-Husain. Zamannya Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma, cucu Nabi SAW. Ada seorang tua berwudu. Rupanya wudunya ini ya kurang sempurna. Artinya ada beberapa kekeliruan. Akhirnya dua cucu Nabi ini mengatakan pada orang tua itu. Mereka ingin mengajarkan pada orang tua ini bagaimana cara wudu yang benar. Kata mereka kepada orang tua itu, coba Bapak lihat ya, saya dan adik saya ini akan wudu. Hasan dan Husain. Ya. Lihat mana di antara wudu kami ini yang lebih benar. Ya. Akhirnya mereka berwudu. Masing-masing wudunya sempurna. Wudunya sempurna. Kemudian orang tua itu tahu. Ya. Kata beliau, saya yang salah dalam wudu. Ya. Ini contoh bagaimana kebijakan mereka dalam mengajarkan. Ya. Bukan kayak sekarang ini langsung vonis.
Apa wudhu kamu itu? Ya. Wudhu udah keterima itu. Wis tuwek, nggak tahu cara wudhu. Ya orang tidak mau nerima dakwah kita kalau seperti itu. Ya, ajarkanlah dengan cara yang baik, dengan cara yang hikmah dalam berdakwah ini. Nah sekarang ini muncul dai-dai ini. Ya, mulutnya naudzubillah kasar, ngata-ngatai orang. Nah ini harus kita waspadai. Ya. Dakwah yang hikmah, dakwah sunnah, dakwah salaf ini dakwah yang sangat hikmah. Dengan ilmu, dengan akhlak yang mulia, dengan kalimat-kalimat yang baik. Ya, itu akan menarik. Yang namanya dai itu namanya dakwah itu ngajak, menyeru, bukan mengusir. Ya. Bukan mengusir orang dari dakwah ini, tidak. Tapi mengajak mereka dengan baik dan hikmah. Toh tugas kita mengajak. Mereka nerima alhamdulillah, tidak itu urusannya. Nah jadi dari kisah tadi itu ya hikmahnya besar, yaitu supaya salah satunya kita berdakwah pada Allah Ta'ala dengan cara yang baik. Intinya kembali pada niat. Jadi kalau yang namanya riya, yang itu syirik kecil, ya adalah seorang yang beramal untuk dilihat dan dipuji. Ya. Dilihat dan dipuji oleh manusia. Nah, riya ini menggugurkan amal yang terkena riya itu, yang bercampur dengan riya itu. Adapun yang lainnya tidak. Salatnya yang lainnya yang tidak ada riyanya ya tetap diterima. Jadi riya itu menggugurkan amal yang bercampur dengan riya itu saja. Adapun syirik besar menggugurkan seluruh amal seorang hamba. Ya. Kemudian contoh syirik kecil yang lainnya, bersumpah dengan selain Allah. Demi Nabi, tidak boleh. Ya. Wan Nabi, kan sumpah yang benar lah, wallahi. Ya. Atau tallahi atau billahi. Jadi sumpah itu boleh dengan salah satu dari 3 huruf. Ya. Huruf waw, huruf ba, dan huruf ta. Wallahi, billahi, tallahi. Boleh salah satu dipakai dari 3 huruf ini. Ya. Kita kan kebanyakan wallahi. Benar kan? Sekali-sekali pakai yang lainnya. Tallahi. Billahi. Supaya ilmunya diamalkan. Jangan hanya ya itu terus. Kan belajar untuk mengamalkan ilmunya. Sambil mengajarkan pada yang lainnya. Nah, jadi seorang sumpah dengan selain Allah. Ini termasuk syirik kecil. Hati-hati. Jangan sampai seorang mengatakan wan nabi, ya, demi Nabi, was-samai, demi langit, ya. Nah, ini tidak dibenarkan. Jadi sumpah itu hanya dengan nama Allah Subhanahu wa taala atau dengan sifat Allah. Boleh sumpah dengan sifat-sifat Allah. Salah satu dari sifat Allah. Contohnya wa izzatillah. Ya. Wa izzatillah. Izzah itu salah satu dari sifat Allah. Allah itu aziz, Maha perkasa. Maka seorang bersumpah demi keperkasaan Allah. Itu artinya wa izzatillahi. Itu maknanya. Boleh apa tidak? Boleh apa enggak? Boleh. Karena izzah itu salah satu sifat Allah Ta'ala. Jadi sumpah itu boleh dengan yang pertama hanya dengan nama Allah. Ya. Yang kedua dengan salah satu dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun sumpah dengan selain Allah ini menjerumuskan kepada kesyirikan. Syirik kecil, maka tidak dibolehkan. Kemudian di antara contoh syirik kecil itu, ya, seorang bagian dari syirik juga adalah syirik kecil itu selain dari sumpah dan riya ini bisa jadi besar, bisa juga. Ya, hati-hati. Pokoknya inti berupaya untuk menjauhkan diri dari perbuatan
ria. Ya. Karena ria itu bisa menjerumuskan kepada syirik besar. Ya, naudzubillah. Kalau seorang hanya hidupnya ingin dipuji, disanjung, di ini dan itu, bisa menjerumuskan kepada syirik yang besar. Maka dari itu hati-hati dari ria ini. Usahakan untuk menghilangkannya. Ya. Itu diantara contoh tentang syirik yang kecil. Adapun syirik besar banyak ya macamnya. Naudzubillahi min dzalik. Baik, sampai saat ini ada yang ingin bertanya, silakan. Saya akan lanjutkan sedikit. Tapi mungkin ada dari yang dibahas tadi ini, mungkin ada yang ingin bertanya, kita selingi dengan pertanyaan. Monggo. Ada? Silakan Pak, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhir-akhir ini kadang-kadang itu orang beramal itu sering-sering dimasukkan di dalam siaran TV. Itu apa termasuk? Di medsos. Ya, di medsos. Itu termasuk ria atau termasuk memang supaya itu diikuti sama yang lain supaya bisa beramal seperti dia. Jadi seakan-akan dia mengajak atau memberi contoh. Itu bagaimana Ustaz? Itu kembali kepada innamal a'malu bin niat. Kembali kepada niat orang itu. Kalau dia niat meceng, ya, supaya orang tahu ini loh aku, ya. Lah ini justru kepada ria. Tapi kalau dia niat, mudah-mudahan dia ini sebagai pemberi contoh yang baik, ya. Karena kalau orang memberi contoh sesuatu yang baik, diikuti orang-orang banyak, dia dapat pahala sebanyak orang yang mengikuti orang itu. Makanya kita kembali kepada niat. Cuma memang kalau zaman kita ini memang perlu hati-hatilah. Betul-betul ini. Karena memang zaman ini zaman yang betul sarana-sarana untuk ria itu luar biasa. Ya. Maka dari itu kita betul-betul supaya menyeleksilah. Kalau misalnya ada yang perlu dicontohkan, ya mudah-mudahan kita bisa ikhlas dalam masalah ini. Tapi kalau setiap gerak-gerik kita, setiap aktivitas kita pamerkan, ini khawatirnya menjerumuskan kepada ria. Jadi yang Bapak tanya itu kembali kepada innamal a'mal bin niat, kembali pada niat. Cuma saya dalam hal ini tetap menghimbau untuk kita lebih hati-hati, lebih mewaspadai dalam hal menunjukkan aktivitas-aktivitas kita kepada umat, karena bisa menjerumuskan kepada ria, ya. Betul, itu bisa menjerumuskan kepada ria. Wallahu taala a'lam. Yang lain mungkin ada pertanyaan yang lain? Monggo. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama tadi membahas mengenai kesaksian Nabi. Ya. Bahwa mengenai kesaksian Nabi dan banyak peringatan-peringatan mengenai Nabi, pujian-pujian dalam batas apa kira-kira. Dan kita juga kadang-kadang, saya sendiri misalnya soal Nabi dan tahu isinya, siapa tahu mungkin melebihi daripada daripada seperti tadi yang saya bilang, bahwa Nabi itu adalah Allah dan Rasul. Baik, sebetulnya kalau kita memahami dari kitab-kitab yang sebagian digunakan oleh sebagian kaum muslimin dalam hal memuji Nabi Sallam, di situ ada kalimat-kalimat yang berlebihan. Cuma kita kan tidak paham kan bahasa Arab. Iya. Nah, maka dari itu intinya bahwa kita mempunyai kewajiban kepada Nabi SAW. Artinya ada hak-hak beliau yang harus kita amalkan terhadap beliau. Ya, yang pertama adalah beriman kepada beliau. Ya. Kemudian mentaati beliau. Meninggalkan larangan beliau. Kemudian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang diajarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Adapun memuji, pujian-pujian yang itu masih pada batasnya, itu dibolehkan. Tapi kalau sudah berlebihan, karena sebagian apalagi orang-orang orang-orang penyair-penyair itu punya kelebihan dalam membuat syair. Ya, kadang-kadang mereka berlebihan dalam memuji Nabi SAW. Oleh karena itu sudah diingatkan oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam
La tuturuni kama atratin Nasara ibna Maryam. Jangan kalian berlebihan dalam memuji aku sebagaimana orang-orang Nasrani mereka berlebihan di dalam memuji Isa bin Maryam. Ini sudah semenjak dahulu diingatkan oleh Nabi SAW. Adapun kita mengucapkan salawat kepada beliau adalah amal ibadah. Ya, dan kita dianjurkan memberi salawat. Kalau dalam solat itu salawat Ibrahimiyah yang kita sering baca. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Atau fil alamin innaka Hamidum Majid. Nah, ini salawat ini dibaca ketika sholat. Kemudian tidak ada penambahan Sayyidina, ya, karena memang lafadznya seperti itu. Tetapi kalau di luar sholat seorang mengucapkan tentang Nabi SAW, boleh tidak menambah Sayyiduna? Boleh. Kalau di luar sholat, ya, tidak mengapa. Yang menjadi masalah itu di dalam sholat. Karena lafadznya dalam sholat itu tidak ada penambahan Sayyidina, jangan kita tambah-tambahi. Sholat ini adalah yakni tuntunan dari beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, yang harus kita ikuti. Shallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah sebagaimana kalian melihat aku sholat. Maka kita mengikuti sholat beliau, ya. Jangan ditambahi, jangan dikurangi. Adapun lafadz Sayyiduna di luar sholat, ketika seorang menyampaikan khutbah, ceramah, ya, itu ya boleh. Tidak ada yang melarangnya. Karena memang Nabi SAW adalah Sayyiduna. Beliau adalah penghulu kita. Kalau bukan beliau siapa lagi? Ya. Oleh karena itu mengucapkan Sayyiduna di luar sholat adalah suatu hal yang dibolehkan. Adapun di dalam sholat ya tidak. Ya. Ini yang perlu dipahami tentang bagaimana kita memuji Nabi SAW atau mengucapkan sholawat kepada beliau. Maka antum misalnya hari Jumat, ya baca Allahumma sholli wa sallim ala rasulika sallallahu alaihi wasallam atau ala rasulika Muhammadin, ya. Allahumma sholli wa sallim ala rasulika atau ala abdika wa rasulika Muhammad. Perbanyak itu. Allahumma sholli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad. Yaitu contoh misalnya sholawat ketika di luar sholat atau ketika kita akan mengucapkannya di malam Jumat atau di hari Jumat. Perbanyak sholawat kepada beliau, terutama di malam Jumat dan di hari Jumat. Bagaimana Ustaz ucapannya? Di antaranya itu, Allahumma sholli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad. Sudah, selesai. Jelas Pak ya? Itu kalau kita misalnya boleh saja. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad, Allah sallallahu ala Muhammad, sallallahu wasallam ala Muhammad, boleh saja, ya. Jadi intinya kita mengucapkan, memperbanyak salawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Termasuk ketika nama beliau disebutkan, ya, kepada Nabi kita Muhammad, ya kita ucapkan sallallahu alaihi wasallam, ya. Atau Allahumma sholli wa sallim alaihi, boleh, ya. Itu yang singkat. Nah. Pertanyaan lain ada? Silakan. Ustaz, tapi kalau apa itu habis sholat terus baca doa pakai Sayyidina itu boleh saja, karena di luar sholat. Iya. Tidak pun tidak mengapa, tidak apa-apa. Ya. Tidak pun tidak mengapa. Dan itu lebih utama. Ya. Ya, itu lebih utama. Cuma ketika kita berbicara tentang Nabi SAW, kita mengatakan beliau sebagai Sayyiduna, ya, maka ini adalah hal yang ya dibolehkan. Dan memang Nabi SAW adalah Sayyiduna. Nah, terus siapa lagi kalau bukan beliau? Iya. Sudah? Ustaz, saya mau tanya di luar materi. Ya, silakan. Boleh. Ini Ustaz ya. Bagaimana kalau uang riba itu digunakan untuk bayar pajak sepeda motor, pajak rumah, terus membantu orang yang miskin? Gimana itu? Boleh apa tidak? Baik, sebetulnya para ulama itu sudah memberikan fatwa tentang tentang pemanfaatan uang riba. Iya. Itu digunakan untuk hal-hal yang bersifat umum, kepentingan umum.
membangun jalan, membersihkan got, membangun jembatan, memberikan untuk lampu-lampu di gang-gang itu loh. Ya, itu. Karena apa ya? Memang ya motor kita yang gunakan, kita yang beli, kita manfaatkan. Lah kok pajaknya pakai riba? Jadi hati ini tidak sek gitu loh. Wallahu alam. Saya cenderung kepada kalau hal-hal yang kita manfaatkan pribadi kita, lah kenapa kita pakai riba? Iya. Tapi kalau kepentingan umum silakan digunakan uang riba itu. Penyalurannya untuk kepentingan umum. Wallahu alam. Saya masih dalam masalah ini. Ya karena itu kita yang manfaatkan, punya kita. Kenapa kita pakai uang riba? Ya. Terutama karena memang pajak itu sebetulnya ya ini ya kalau kita lihat ya pajak itu di antara manfaat pajak itu adalah untuk membantu dalam memberikan kepada pembiayaan negara ini kan begitu kan? Ya. Jadi kalau kita pakai uang yang halal kemudian digunakan untuk bermanfaat, ya mudah-mudahan kita juga dapat manfaat walaupun ada sebagian ulama yang masih menginikan masalah pajak ini. Ya. Tapi ya dalam masalah ini wallahu a'lam, coba tanya kepada yang ahli dalam bidang ini, ya. Silakan tanya pada mereka. Kalau saya pribadi dalam masalah pajak, misalnya pajak motor, pajak mobil, saya cenderung pada uang halal kita. Supaya kendaraan kita pun ya mudah-mudahan terawat lah, dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita pakai uang halal. Yang khawatir kita pakai uang haram nanti juga tidak terjaga kendaraan kita. Ya wallahu a'lam. Itu yang ini. Monggo yang lain masih ada pertanyaan? Silakan. Cukup ya? Cukup? Masih ada 3 menit sampai setengah 7 ini ya, setengah 6 ya. Ya. Ustaz, ya. Ini di luar tema ya. Silahkan. Kalau kita mau mati, kalau mati saya minta husnul khotimah. Apa yang dimaksud husnul khotimah dalam? Baik, yang dimaksud dengan husnul khotimah itu seorang meninggal dalam keadaan berakidah yang benar. Ya. Dia bertauhid pada Allah Ta'ala. Dia yakni akidahnya, keyakinannya pada Allah adalah keyakinan yang benar. Dan kepada apa yang Allah wajibkan pada kita. Kemudian dia dalam keadaan melakukan amal-amal kebaikan, amal soleh. Dia tidak meninggalkan sholat. Ya. Walaupun dia meninggal bukan di saat sholat. Tapi dia orang yang mengerjakan sholat. Maka jangan kita sempitkan masalah husnul khotimah itu. Kalau ada orang misalnya pas lagi sujud baru husnul khotimah. Lah terus kan enggak sujud, enggak husnul khotimah. Ya enggak juga. Ya. Seorang dalam keadaan baik, dia dalam keadaan silaturahmi kepada keluarganya. Apa bukan ibadah silaturahmi itu? Silaturahmi itu ibadah. Ya. Jadi kita tidak menyempitkan masalah husnul khotimah. Ya. Jadi husnul khotimah adalah orang yang ketika dia meninggal dalam keadaan keyakinannya kepada Allah, ya itu tauhidnya, akidahnya, imannya itu benar. Kemudian kepada demikian pula pada hal-hal yang wajib bagi dia dalam masalah keimanan, ya. Kemudian dia hatinya bersih kepada para sahabat-sahabat Nabi SAW. Ya karena ada orang yang hatinya kotor pada sahabat Nabi, ya. Iya. Ada kebencian misalnya, lah dia tidak. Ya. Demikian pula pada kaum muslimin. Ya, jadi husnul khotimah itu lebih bersifat umum, tidak sekedar seorang ketika meninggal dia dalam keadaan sholat misalnya, atau dalam keadaan puasa, itu terlalu sempit. Ya, itu salah satu. Ya, itu salah satunya. Tapi yang lebih dari itu adalah dalam masalah keyakinan. Ya, Ahlussunnah dalam keadaan berakidah Ahlussunnah wal Jamaah, itu termasuk husnul khotimah. Iya, itu termasuk husnul khotimah. Wallahu a'lam. Ya. Pas akhirnya ada hadis Nabi bahwa kita tidak ada pantas selain la ilaha illallah. Itu jelas kalau itu jelas ya. Jadi misalnya di antara tanda husnul khotimah seorang yang meninggal itu dan mengucapkan la ilaha illallah. Ya, itu makanya beliau itu menyuruh kita untuk mentalkin orang yang dalam keadaan sakaratul maut ditalkin dengan la ilaha illallah supaya meninggalnya juga dalam keadaan la ilaha. Apa sih arti la ilaha illallah itu? Dalam keadaan bertauhid, ya. Dalam keadaan bertauhid. Itu yang saya katakan tadi itu. Dia dalam keadaan bertauhid pada Allah Ta'ala. Apalagi kalau dia ucapkan kalimat la ilaha illallah di saat akhir hidupnya. Wallahu a'lam. Baik, saya kira cukup ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Jadi intinya saya akan membahas, kalaupun kajian-kajian di sini,
tentang hadis-hadis Nabi SAW berkaitan dengan tauhid dan akidah. Dan bukunya sudah ada di tangan saya, tinggal kita lanjutkan. Demikian, semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya, dan semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan pada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh, serta istiqamah di atas jalan yang benar. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna. Aqulu qawli hadza subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina wa ala alihi washabihi ajma'in. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.